Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sunardi dan juga Pak Ervan Yudianto selaku dosen pengampu dari mata kuliah Geometrik Analitik dan juga teman-teman kelas C sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan membahas tentang persamaan garis pada bidang. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Wahyu Nur Aziza dengan NIM 2002101022, Nabila Vita Anggraini dengan NIM 200210101023, saya sendiri Rizky Firmansyah dengan NIM 200210101025, dan yang terakhir Filda Nuraini dengan NIM 20010101027. Sebelum ke pemaparan materi, subbab yang akan kami bahas, yang pertama persamaan garis pada ruang dimensi 3, yang kedua persamaan vektor, persamaan parametrik, persamaan simetrik, yang ketiga letak garis terhadap bidang datar, yang keempat letak dua garis dalam ruang dimensi 3, dan yang terakhir yakni jarak dua garis. Langsung saja, yang pertama akan membahas tentang persamaan garis pada ruang dimensi 3. Perhatikan gambar yang ada pada slide di samping. Diketahui garis L adalah garis yang melalui titik P0, di mana P0 ini sama dengan X0, Y0, Z0, dan sejajar dengan vektor V, di mana vektor V ini sama dengan AI, BJ, AI, ditambah BJ, ditambah JK. Lalu, ambil sembarang titik P, di mana titik P ini sama dengan X, Y, Z, maka vektor dari P0P ini sejajar dengan vektor V. Dan vektor P0P sama dengan T dikali V, di mana T ini merupakan bilangan real. Lalu, jika vektor posisi titik P0 dan P terhadap titik origin, yakni O, adalah R0, maka R0 ini sama dengan X0, Y0, Z0, dan R sama dengan X, Y, Z. Maka, Mas, biar tidak salah sampai ke belakang ya, itu P0P itu bukan vektor garis itu akhirnya kan? Kalau mau vektor berarti harus gimana gambarnya? Itu vektor L atau garis L? Ini garis, ini vektor L, Bapak. Masa gitu gambar vektornya? Iya, vektor. Itu V betul udah vektornya itu. Gue balik definisi vektor mana ya. Kalau ada garis seperti itu, terus ada panah kanan kiri, atau ujung satu ke ujung yang satunya juga itu garis. Kalau vektor gimana? Ya, terus perbaiki lagi nanti. Terus yuk. Maka vektor P0P ini sama dengan R dikurangi R0. Dan karena vektor P0P ini sama dengan T dikali V, maka didapatkan R sama dengan R0 sama dengan T dikali V. Sehingga didapatkan persamaan R sama dengan R0 ditambah T dikali V.
Yang selanjutnya akan dibahas mengenai persamaan vektor, parametrik, dan simetrik. Untuk yang persamaan pertama yakni persamaan vektor. Sudah dituliskan atau dijelaskan di slide sebelumnya bahwa persamaan vektor ini didapat R sama dengan R0 ditambah T dikali V. Lalu perhatikan persamaan di bagian kedua, di mana X, Y, Z ini di sebelumnya itu merupakan R sama dengan X0, Y0, Z0, di mana X0, Y0, Z0 ini merupakan R0, dan juga ditambah T, A, B, C, di mana A, B, C ini merupakan V. Lalu dari persamaan di atasnya itu didapatkan persamaan parametrik, yakni X sama dengan X0 ditambah T dikali A, Y sama dengan Y0 ditambah T kali B, dan Z sama dengan Z0 ditambah T kali C. Lalu selanjutnya, perhatikan tulisan yang berwarna biru. Persamaan yang berwarna biru ini didapatkan dari persamaan yang di atasnya, yakni persamaan parametrik. Jadi didapatkan perbedaan persamaan simetrik dan juga persamaan parametrik ini, yakni terletak pada T-nya ini. Kalau di persamaan simetrik ini, nilai T-nya itu ditiadakan. Jadi didapatkan persamaan simetrik dari garis L dengan bilangan arah A, B, C melalui titik X0, Y0, dan Z0. Jadi didapatkan persamaan seperti ini. Lalu yang selanjutnya yakni merumuskan secara umum. Dalam menentukan rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yakni titik A sama dengan X1, Y1, Z1, dan B sama dengan X2, Y2, Z2. Maka vektor posisi titik-titik A dan B berturut-turut adalah vektor A sama dengan X1, Y1, Z1, dan vektor B ini sama dengan X2, Y2, Z2. Selanjutnya, ambil sembarang titik, yakni R, di mana R sama dengan X, Y, Z. Pada garis tersebut, yang vektor posisinya adalah vektor R, sama dengan X, Y, Z. Sehingga didapatkan suatu persamaan vektor, yakni vektor R sama dengan vektor A ditambah T dikali vektor B dikurangi vektor A. Ini dinamakan persamaan vektor. Lalu perhatikan persamaan yang kedua, di mana sudah diketahui di teks yang di samping kotak berwarna pink ini bahwa vektor R ini terdiri dari X, Y, Z. Ini di bawahnya. Sama dengan, lalu vektor A ini terdiri dari X1, Y1, Z1 ditambah T. Di mana vektor B dikurangi vektor A, yakni X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Maaf, itu dikurangi. Sehingga didapatkan persamaan parametrik garis B, yakni X sama dengan X1 dikali T, X1 ditambah T dikali X2 min X1, sedangkan yang Y sama dengan Y1 ditambah T dikali Y2 dikurangi Y1, dan Z sama dengan Z1 ditambah T dikali Z2 dikurangi Z1. Yang selanjutnya yakni persamaan simetrik. Persamaan simetriknya yakni X dikurangi X1 per X2 min X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan
Z dikurangi Z1 per Z2 dikurangi Z1. Ini contoh soal dari mencari persamaan simetrik dan parasimetrik. Diketahui X1-nya 4, X2 3, Y1 3, Y2 negatif 2, Z1 2, dan Z2 negatif 3. Yang ditanyakan merupakan persamaan simetrik dan parametrik. Yang pertama yakni persamaan simetriknya. Ini yang berada di kotak berwarna kuning merupakan persamaan simetriknya. Sedangkan yang di bawah ini, yang di bawahnya persamaan parametrik, itu merupakan bentuk dari persamaan parametrik. Jadi dari diketahui persamaan simetriknya, kita substitusikan yang sudah diketahui mulai dari X1 sampai Z2 ini, sehingga didapatkan persamaan simetriknya, yakni X dikurangi 4 per negatif 1 sama dengan Y dikurangi 3 per negatif 5 sama dengan Z dikurangi 2 per negatif 5. Untuk pertanyaan kedua yakni persamaan parametrik. Di slide sebelumnya sudah dipaparkan bahwa persamaan simetrik dari X yakni X1 ditambah T dikali X2 dikurangi X1. Jadi X1-nya 4, T-nya tetap, X2 dikurangi X1, 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Jadi nilai X-nya sama dengan 4 dikurangi T. Sedangkan Y yakni Y1 3, T, dan Y2 negatif 2, dan Y1 3. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5. Jadi nilai Y-nya sama dengan 3 dikurangi 5 dikali T. Begitupun dengan Z. Kita substitusikan sesuai dengan yang sudah diketahui, sehingga didapatkan nilai dari Z yaitu 2 dikurangi 5 dikali T. Baik, yang selanjutnya yaitu letak garis terhadap bidang datar, di mana letak garis terhadap bidang datar ini dibagi menjadi 3, yaitu garis sejajar dengan bidang, yang kedua garis pada bidang, yang ketiga garis berpotongan dengan bidang. Pada garis berpotongan dengan bidang ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu garis berpotongan dengan bidang atau menembus bidang, yang kedua garis berpotongan tegak lurus pada bidang. Next. Selanjutnya, perhatikan sebuah garis yang memiliki persamaan G X dikurangi X1 per A sama dengan Y dikurangi Y1 per B sama dengan Z dikurangi Z1 per C dengan vektor arah garis yaitu A, B, C, dan sebuah bidang yang memiliki persamaan AX plus BY, AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 dengan vektor normal bidang yaitu A besar, B besar, dan C besar. Misalkan garis dan bidang ini berpotongan, maka koordinat titik potongnya dicari dengan menyelesaikan X, Y, dan Z dari persamaan. Cara menyelesaikannya adalah dengan sebagai berikut. Selanjutnya, yang pertama yaitu mengubah persamaan garis dari bentuk simetrik ke bentuk parametrik, yaitu dari bentuk simetriknya X dikurangi X1 per A sama dengan Y dikurangi Y1 per B sama dengan Z dikurangi Z1 per C sama dengan T. Lalu kita jabarkan bentuk tersebut sehingga menjadi X min X1 per A sama dengan T, Y min Y1 per B sama dengan T, Z min Z1 per C sama dengan T. Lalu kita dapat menyederhanakan bentuknya dengan mengalih silang sehingga diperoleh sama dengan X1 plus X sama dengan X1 ditambah A dikali T. Y sama dengan Y1 ditambah B dikali T. Dan Z sama dengan Z1 ditambah C dikali T. Kemudian hasil dari persamaan parametrik tersebut disubstitusikan pada persamaan bidang.
pada persamaan bidangnya, yaitu AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai X, Y, Z-nya sehingga diperoleh AX1 ditambah AA dikali T ditambah BY1 ditambah BB dikali T ditambah CZ1 ditambah C dikali T ditambah D sama dengan 0. Lalu kita keluarkan T-nya dan dikelompokkan sehingga menjadi T dikali AA ditambah BB ditambah CC ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Selanjutnya, setelah nilai T diketahui, maka disubstitusikan ke persamaan parametrik garis yang memuat T, sehingga diperoleh koordinat titik potong garis dan bidang, yaitu X1, Y1, Z1. Selanjutnya yaitu garis sejajar dengan bidang, yaitu apabila vektor garis arah vektor dikali vektor bidang sama dengan vektor bidang sama dengan 0, atau AA ditambah BB ditambah CC sama dengan 0, dan AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Bisa dilihat pada gambar, yaitu vektor normal bidang, yaitu tanda panah yang mengarah ke atas dan tegak lurus dengan bidang. Sedangkan untuk vektor arahnya, yaitu yang mengarah ke samping, yaitu yang di atasnya bidang. Selanjutnya yaitu garis terletak pada bidang, yaitu yang mana jika vektor garis dikali vektor bidang sama dengan 0, atau AA ditambah BB ditambah CC sama dengan 0, dan AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Sehingga dapat dikatakan garis terletak pada bidang apabila mempunyai titik potong dan vektor arah garis yang tegak lurus dengan vektor normal bidang. Bisa dilihat pada gambar, yaitu vektor normal yaitu yang mengarah ke atas, sedangkan untuk vektor arah garis yaitu yang terletak di bidang tersebut. Selanjutnya yaitu garis berpotongan dengan bidang atau menembus bidang, yaitu apabila hasil kali dari vektor arah garis dikali vektor normal bidang tidak sama dengan 0, atau bisa ditulis AA plus BB plus CC tidak sama dengan 0, dan AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0, sehingga kemudian diperoleh titik potongnya yaitu X1, Y1, Z1. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, garis berpotongan tegak lurus dengan bidang. Apabila hasil kali dari vektor arah garis dikali vektor normal bidang tidak sama dengan 0, atau bisa ditulis A per A sama dengan B per B sama dengan C per C, dan AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Kemudian titik potongnya yaitu X1, Y1, Z1, atau garis G tegak lurus bidang V apabila vektor arah garis G sejajar dengan vektor normal bidang P. Bisa dilihat pada gambar di atas. Halo, silakan. Baik, selanjutnya yakni contoh soal. Diketahui persamaan garis G sama dengan X per 2 sama dengan Y plus 1 per 4 sama dengan Z plus 3 per 5. Dan ada juga sebuah bidang H sama dengan
4X plus 8Y plus 10Z dikurangi 7 sama dengan 0. Lalu yang ditanyakan, tentukan kedudukan garis pada bidang dan tentukan juga koordinat titik potong garis dan bidang tersebut. Penyelesaiannya diketahui sesuai dengan soal bahwa garis G ini garis G dan juga sebuah bidang H seperti yang tertera dalam PowerPoint. Dari persamaan garis G ini didapatkan vektor arahnya yakni 2,4,5. Sedangkan dari bidang H ini didapatkan vektor normalnya sama dengan 4,8,10. Maka vektor arah dikali vektor normal sama dengan 2,4,5 dikali 4,8,10. Jadi 2 dikali 4, 8 sama dengan 8. 4 dikali 8 sama dengan 32. 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi 8 ditambah 32 ditambah 50 sama dengan 90. Yang artinya vektor arah dikali vektor normal ini tidak sama dengan 0. Jadi garis yang berpotongan pada bidang itu, kemudian vektor arah dan vektor N itu sebanding dengan 2/4 sama dengan 4/8 sama dengan 5/10, yakni ya sama dengan bernilai setengah. Yang artinya garis tersebut berpotongan tegak lurus dengan bidang. Yang selanjutnya, kemudian titik potong dapat dicari dengan yang pertama, mengubah persamaan garis dari bentuk simetrik ke bentuk parametrik. Ini diketahui di dalam soal. Lalu kita cari yang pertama yakni X/2 sama dengan T. Lalu didapatkan X sama dengan 2 dikali T. Yang kedua, Y plus 1/4 sama dengan T. Didapatkan Y sama dengan negatif 1 ditambah 4 dikali T. Yang ketiga, yang selanjutnya Z ditambah 3/5 sama dengan T. Dan juga didapatkan Z sama dengan negatif 3 ditambah 5 dikali T. Cara yang kedua yakni hasil persamaan parametrik disubstitusikan pada persamaan bidang. Ini 4X ditambah 8Y ditambah 10Z dikurangi 7 sama dengan 0 merupakan yang diketahui di dalam soal. Jadi kita kan di sampingnya sudah diketahui berapa nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Lalu kita substitusikan ke persamaan bidang yang ini. Lalu kita kalikan satu persatu sehingga didapatkan 90T sama dengan 90T sama dengan 45. Maka nilai T-nya sama dengan 45/90 sama dengan 1/2. Yang ketiga yakni substitusikan nilai T yakni bernilai setengah ke persamaan parametrik. Ini X sama dengan 2T. Nilai T-nya kan setengah, jadi kita substitusikan. 2 dikali T sama dengan 2 dikali setengah. Maka nilai X-nya 1, sedangkan yang Y negatif 1 ditambah 4 dikali setengah, maka nilai Y-nya sama dengan 1. Dan yang Z kita substitusikan juga, negatif 3 ditambah 5 dikali setengah, maka nilai Z-nya sama dengan negatif setengah. Sehingga diperoleh koordinat titik potong garis dan bidang, yakni 1,1, negatif setengah, dan 4 dikali 1 ditambah 8 dikali 1 ditambah 10 dikali negatif setengah dikurangi 7 sama dengan 0. Sehingga syarat kedua dari garis dikatakan berpotongan tegak lurus dengan bidang yang, tegak lurus dengan bidang itu sudah terpenuhi. Baik, selanjutnya yaitu letak dua garis dalam ruang dimensi 3. Dua garis lurus dalam ruang kemungkinan akan sejajar, berpotongan, dan bersilangan.
Misal diketahui dua garis lurus sebagai berikut. X kurangi X1 per A1 sama dengan Y dikurangi Y1 per B1 sama dengan Z dikurangi Z1 per C1 dan X dikurangi X2 per A2 sama dengan Y dikurangi Y2 per B2 sama dengan Z dikurangi Z2 per C2. Sudut antara dua garis tersebut sama dengan sudut yang diberikan oleh vektor-vektor arahnya, yaitu M1 sama dengan A1, B1, C1, dan M2 sama dengan A2, B2, C2. Jika θ adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis tersebut, maka diperoleh cos θ sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 dibagi akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Rumus ini diperoleh dari pertemuan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 kalau tidak salah. Next. Dua garis akan sejajar apabila vektor-vektor arahnya sejajar. Maka M1 sama dengan TM2. A1, B1, C1 sama dengan T, A2, B1, C2 atau bisa ditulis A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Dua garis saling tegak lurus apabila vektor-vektor arahnya saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan M1 tadi diperoleh A1, B1, C1 dikali A2, B2, C2 sama dengan 0, sehingga hasilnya A1 kali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Dua garis akan berpotongan apabila ada penyelesaian untuk X, Y, Z dari 4 persamaan bidang yang mengatakan dua persamaan garis itu. Berikut ini contoh soal, diberikan dua buah garis X min 1 per min 4 sama dengan Y dikurangi 2 per 3 sama dengan Z dikurangi 4 per min 2 dan X dikurangi 2 per negatif 1 sama dengan Y dikurangi 1 per 1 sama dengan Z ditambah 2 per 6 yang berpotongan dan carilah persamaan bidangnya, bidang yang memuat dua garis itu. Nah, kita misalkan X min 1 per negatif 4 sama dengan Y dikurangi 2 per 3 sama dengan Z dikurangi 4 per negatif 2 sama dengan T. Dan X min 2 dikurangi per negatif 1 sama dengan Y dikurangi 1 per 1 sama dengan Z ditambah 2 per 6 sama dengan K. Atau bisa ditulis X sama dengan 1 dikurangi 4T, Y sama dengan 2 ditambah 3T, Z sama dengan 4 dikurangi 2T, dan X sama dengan 2 dikurangi K, Y sama dengan 1 ditambah K, Z sama dengan negatif 2 ditambah K. Maka diperoleh persamaan 1 dikurangi 4T sama dengan 2 dikurangi K. Sehingga K diperoleh 4T ditambah 1. Kemudian juga diperoleh persamaan 2 ditambah 3T sama dengan 1 ditambah K. Sehingga diperoleh K sama dengan 3T ditambah 1. Cari nilai T dengan cara substitusikan kembali, yaitu 4T ditambah 1 sama dengan 3T ditambah 1 sehingga T diperoleh 0. Substitusikan kembali ke persamaan awal, yaitu X sama dengan 1 dikurangi 4T, X sama dengan 1 dikurangi 4 dikali 0 sama dengan 1. Y sama dengan 2 ditambah 3T, Y sama dengan 2 ditambah 3 dikali 0, Y sama dengan 2. Selanjutnya yaitu Z sama dengan 4 dikurangi 2T, Z sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 0, sama Z sama dengan 4. Jadi titik potongnya adalah 1,2,4. Next.
Untuk mencari persamaan bidang yang membuat dua garis itu, ditentukan vektor normalnya dulu, yaitu dengan perkalian silang dari vektor-vektor arah garis, yaitu M1 sama dengan negatif 4, 3, dan negatif 2, dan M2 sama dengan negatif 1, 1, 6. Vektor normal bidangnya adalah N sama dengan M1 dikali M2, sehingga diperoleh hasil nilai mutlak I negatif 4 negatif 1 D 3 1 K negatif 2 6, sehingga N-nya menjadi nilai mutlak 3 1 min 2 6 I dikurangi negatif 4 nilai mutlak negatif 4 negatif 1 negatif 2 negatif 2 6 J ditambah nilai mutlak negatif 4 negatif 1 3 1 K. Nah, kemudian kita kalikan silang setiap nilai mutlak tersebut sehingga diperoleh hasil 18 dikurangi negatif 2i dikurangi negatif 24 dikurangi 2j ditambah negatif 4 dikurangi negatif 3k sehingga N-nya diperoleh 20i ditambah 26j dikurangi k. Persamaan bidangnya adalah persamaan bidang yang melalui titik 1, 2, dan 4. Dan tegak lurus N-nya yaitu 2, kemudian kita substitusikan yang diketahui tadi sehingga 20 dikali X min 1 ditambah 26 dikali Y min 2 dikurangi Z min 4 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan sehingga diperoleh 20X dikurangi 20 ditambah 26Y dikurangi 52 dikurangi Z ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga hasil terakhirnya 20X ditambah 26Y dikurangi Z sama dengan 68. Berikut ini yaitu mencari vektor garis. Persamaan simetrik X dikurangi X1 per A sama dengan Y dikurangi Y1 per B sama dengan Z dikurangi Z1 per J, di mana A, B, dan J adalah vektor arah dari persamaan tersebut. Misal, bidang 1, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. Dan bidang 2, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Diubah ke bentuk persamaan simetrik dengan cara sebagai berikut. Nah, pertama kita eliminasi terlebih dahulu yang X-nya sehingga disamakan, yaitu dengan yang bagian pertama dikalikan A2 dan yang kedua dikalikan A1 sehingga diperoleh A1 A2X ditambah A2B1Y ditambah A2C1Z ditambah A2D1 sama dengan 0. Dan yang kedua A1 dikali A2X ditambah A1 kali B2Y ditambah A1 dikali C2Z ditambah A1 dikali D2 sama dengan 0. Kemudian kita kurangi sehingga diperoleh hasil A2 dikali B1 dikurangi A1 dikali B2Y ditambah A2 dikali C1 dikurangi A1 dikali C2Z ditambah A2 dikali D1 dikurangi A1 dikali D2 sama dengan 0. Untuk eliminasi Y, caranya sama dengan eliminasi E, akan tetapi menyamakan Y-nya. Next. Kemudian diperoleh persamaan pertama tadi, sehingga nilai Z-nya, yaitu dari A2 dikali B1 dikurangi A1 dikali B2Y ditambah A2 dikali C1 dikurangi A1 dikali C2Z ditambah A2 D1 dikurangi A1 dikali D2 sama dengan 0. Yang pertama kita pindah ruas terlebih dahulu, yaitu yang A2D1 dikurangi A1D2 dan juga A2B1 dikurangi A1B2Y. Sehingga menjadi A2C1 D2Z sama dengan negatif A2B1 dikurangi A1
dikurangi A1 dikali B2Y ditambah A1 dikali D2 dikurangi A2 dikali D1. Kemudian kemudian kita bagi dari koefisien Y untuk mendapatkan Y sehingga dibagi negatif A2 dikali B1 dikurangi A1 dikali B2 sehingga hasilnya diperoleh negatif A2 dikali C1 dikurangi A1 dikali C2 per A2 dikali B1 dikurangi A1 dikali B2 Z sama dengan Y dikurangi A1 D2 dikurangi A2 D1 dibagi A2 dikali B1 dikurangi A1 dikali B2 sehingga diperoleh Z sama dengan Y dikurangi A1 dikali D2 dikurangi A2 dikali D1 dibagi A2 dikali B1 dikurangi A1 dikali B2 dibagi A2 dikali C1 dikurangi A1 dikali C2 dibagi negatif A2 dikali B1 dikurangi A1 dikali B2. Dan cara yang selanjutnya itu sama dengan yang di atas. Next. Sehingga menghasilkan X dikurangi D1 dikali D2 dikurangi B2 dikali D1 dibagi A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1 dibagi B1 dikali C2 dikurangi B2 dikali C1 sama dengan Y dikurangi A1 dikali D2 dikurangi A2 dikali D1 dibagi A2 dikali B1 dikurangi A1 dikali B2 per A2 dikali C1 dikurangi A1 dikali C2 sama dengan Z per A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1. Maka diperoleh vektor garis M vektor yaitu B1 kali C dikurangi B2 dikali C. Dan negatif A1 dikali C2 ditambah A2 dikali C1 A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1. Dan dapat juga ditulis dalam bentuk determinan menjadi M vektor sama dengan nilai mutlak dari B1 C1 B2 C2 negatif A1 C1 A2 C2 dan A1 dan nilai mutlak A1 B1 A2 dan B1 itu berasal dari persilangan dari yang di atas. Next. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukanlah vektor arah atau bilangan-bilangan arah dari garis potong bidang-bidang 2x min y plus 3z min 5 sama dengan 0 dan x plus 2y min z plus 7 sama dengan 0. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui nilai A1 adalah 2, yaitu merupakan koefisien X pada sama, lalu B1-nya adalah negatif 1, dan C1 sama dengan 3. Lalu A2 sama dengan 1, kita peroleh dari koefisien X pada bidang yang kedua, lalu B2-nya adalah 2, dan C2-nya adalah negatif 1. Lalu, selanjutnya kita substitusikan nilai dari A1, A2, B1, B2, dan C1, C2 tersebut ke dalam rumus vektor arah yang sudah diubah bentuk menjadi determinan yang sudah kita peroleh di slide sebelumnya, sehingga setelah dihitung atau dioperasikan, kita peroleh nilai M vektor adalah negatif 5, 5, dan 5. Selanjutnya adalah berkas bidang. Misalkan ada 2 bidang seperti yang sudah ada pada gambar ini. Lalu apabila bidang V1 dan bidang V2 ini berpotongan, maka akan terbentuk suatu garis yang disebut dengan berkas. Ini adalah perpotongan dari bidang V1 dan bidang V2. Lalu, misal bidang V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0, maka persamaannya adalah T1 dikali V1 ditambah T2 dikali V2 sama dengan 0.
yang menyatakan kumpulan bidang-bidang yang berpotongan pada garis potong V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0. Yang kemudian kumpulan bidang yang berpotongan tersebut disebut sebagai berkas bidang. Lalu pada persamaan T1 dikali V1 ditambah T2 dikali V2 sama dengan 0, T1 dan V2 di sini adalah nilai skalar yang dapat berubah-ubah. Lalu, jika T1 tidak sama dengan 0, maka persamaan berkasnya menjadi V1 ditambah T2 per T1 dikali V2 sama dengan 0, atau dapat ditulis dengan V1 ditambah T dikali V2 sama dengan 0. Selanjutnya contoh soal. Tentukanlah persamaan bidang yang melalui titik P 3,1,2 dan garis potong bidang X ditambah Y min 2Z plus 2 sama dengan 0 dan 3X min Y plus Z min 6 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita substitusikan terlebih dahulu titik P 3,1,2 ke dalam persamaan bidang. Pada persamaan bidang yang pertama, di sini saya misalkan V1 sama dengan X ditambah Y dikurangi 2Z ditambah 2 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 2. Sehingga diperoleh nilai V1 sama dengan 2. Begitu juga dengan persamaan bidang yang kedua, yaitu V2, 3X min Y plus 6, plus Z min 6 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai titik P 3,1,2 sehingga diperoleh hasil V2 sama dengan 4. Lalu untuk mengetahui nilai T-nya, kita substitusikan hasil V1 dan V2 ke dalam persamaan berkas yang tadi sudah diketahui pada slide sebelumnya, yaitu V1 ditambah T dikali V2 sama dengan 0. Setelah kita substitusikan, diperoleh hasil T sama dengan negatif 1/2. Lalu untuk menemukan persamaan bidang yang dicari, tetap menggunakan rumus V1 ditambah E dikali V2 sama dengan 0. Tapi di sini V2-nya kita menggunakan persamaan yang diketahui pada soal. Lalu kita substitusikan nilai T-nya negatif 1/2, sehingga diperoleh hasil X min 3Y plus 3Z min 10 sama dengan 0. Slide selanjutnya jarak dua garis sejajar. Misal di sini terdapat garis G1 dan garis G2 sejajar. Dengan persamaannya yaitu G1 persamaannya X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah T1 dikali A1, B1, C1. Lalu G2-nya yaitu X, Y, Z sama dengan X2, Y2, Z2 ditambah T2 dikali A2, B2, C2. Lalu untuk menentukan jarak dua garis tersebut, yang pertama kita buat bidangnya terlebih dahulu. Di sini yang kita ketahui hanya garis G1 dan garis G2. Mohon maaf, ini sebenarnya garis bukan vektor, ada kesalahan. Lalu kita buat bidangnya. Ini adalah bidangnya. Ini adalah kita beri nama bidang W, karena bidang W tersebut harus tegak lurus dengan G1 dan melalui titik P. Nah, karena bidang W tegak lurus dengan G1, maka secara otomatis bidang W ini juga akan tegak lurus dengan G2, karena G1 dan G2 ini sejajar. Lalu kita beri nama titik P di garis G yang menembus bidang W ini kita beri nama titik P. Di mana titik P ini diketahui misalnya X1, Y1, Z1. Jadi untuk menghitung jarak dua garis yang sejajar,
syaratnya yaitu bidang W ini harus melalui titik P dan tegak lurus dengan garis G1. Selanjutnya untuk mencari persamaan bidang W, setelah kita mengetahui titik P yaitu X1, Y1, Z1, maka kita bisa menggunakan vektor arah G1 sebagai vektor normal dari bidang. Lalu kita dapat tentukan persamaan bidang W-nya, itu W sama dengan A dikali X min X1 ditambah B dikali Y min Y1 ditambah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Karena vektor normalnya ini sama dengan vektor arahnya, sehingga kita dapat ubah menjadi W sama dengan A1 dikali X min X1 ditambah B1 dikali Y min Y1 ditambah C1 dikali Z min Z1 sama dengan 0. Kemudian setelah diketahui persamaan bidangnya, kita tentukan titik tembus dari G2 ini. Titik tembus G2 di sini kita beri nama titik Q. Lalu untuk menentukan jaraknya, kita tarik garis dari titik P ke titik Q sehingga diperoleh suatu garis, dan garis tersebut di sini saya misalkan sebagai D. Untuk menghitung jaraknya, kita bisa menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu D sama dengan akar X3 min X1 kuadrat ditambah Y3 min Y1 kuadrat ditambah Z3 min Z1 kuadrat. Selanjutnya. Lalu contoh soal. Tentukan jarak garis lurus G1 yang persamaan X min 2 per 2 sama dengan Y per 3 sama dengan Z min 2 per 1 dan G2 yaitu X per 2 sama dengan Y min 4 per 3 sama dengan Z per 8 Z min 8 per 1. Langkah pertama yaitu kita menentukan titik P-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan titik P, di sini kita bisa menggunakan ini X min 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 2 dan Y sama dengan 0, Z sama dengan 2. Sehingga titik P-nya adalah 2,0,2 pada G1. Lalu untuk vektor arah G1-nya, yaitu kita menggunakan yang ini, yaitu 2,3,1. Selanjutnya, untuk persamaan bidang W melalui P dan tegak lurus G1, kita menggunakan rumus yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu A1 dikali X min X1 ditambah B1 dikali Y min Y1 ditambah C1 dikali Z min Z1 sama dengan 0. Kita substitusikan B1, C1 ini adalah vektor arahnya, yaitu 2, 3, dan 1. Lalu untuk nilai X1, Y1, Z1-nya, kita substitusikan titik P-nya, yaitu 2, 0, dan 2. Sehingga setelah disubstitusikan, kita peroleh 2X ditambah 3Y ditambah Z dikurangi 6 sama dengan 0. Lalu untuk menentukan titik P-nya, yaitu titik tembus G2 pada bidang W, kita menggunakan ini, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu persamaan X per 2 sama dengan Y min 4 per 3 sama dengan Z min 8 per 1, ini juga sama dengan T. Sehingga X per 2 itu bisa sama dengan T, Y min 4 per 3 sama dengan T, Z min 8 per 1 juga sama dengan T. Lalu, untuk mencari nilai X-nya, yaitu X per 2 sama dengan T, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 2T. Dan Y min 4 per 3 sama dengan T, sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan 4 plus 3T, dan nilai Z-nya yaitu 8 plus T. Lalu kita substitusikan nilai yang ada pada titik, yaitu X sama dengan 2T, Y sama dengan 4 plus 3T,
Z sama dengan 8 plus T ke persamaan pada bidang W yang melalui titik P dan tegak lurus G1. Setelah disubstitusikan nilai X, Y, Z-nya, kita peroleh T ditambah 14, sehingga nilai T adalah negatif 1. Jadi, setelah disubstitusikan nilai T ke titik Q, kita peroleh nilai X-nya adalah negatif 2, nilai Y-nya adalah 1, dan nilai Z-nya adalah 7. Lalu untuk menghitung jarak G1 dan G2, kita menggunakan rumus jarak antara titik ke titik, yaitu D sama dengan akar, setelah kita substitusikan menjadi akar min 2 kuadrat ditambah 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah 7 dikurangi 2 kuadrat. Dan diperoleh hasil D adalah akar 42. Lalu selanjutnya adalah jarak dua garis bersilangan. Misalnya di sini diketahui garis G1 dan garis G2. Lalu untuk menghitung jarak antara garis G1 dan garis G2, yang pertama sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita menggambarkan bidang W-nya terlebih dahulu. Di sini bidangnya itu harus melalui garis G1 dan sejajar dengan garis G2. Lalu selanjutnya kita pilih titik P, salah satu titik di garis G2. Di sini kita misalkan titiknya yaitu titik P, maka jarak antara garis G1 dan G2 adalah jarak dari titik P ke bidang W. Untuk memperoleh persamaan bidang, sama seperti cara di sebelumnya, yaitu jarak antara dua garis jajar. Dan untuk rumusnya, yaitu nilai mutlak D sama dengan AX2 ditambah BY2 ditambah CZ2 min D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Berapakah jarak garis G1 7X min 4Z min 38 sama dengan 0, 7Y min 5Z plus 37 sama dengan 0, dan garis G2 7X plus 8Z min 16 sama dengan 0, 7Y min 3Z sama dengan 15. Yang pertama, kita tentukan dulu persamaan bidang yang melalui garis G1, yaitu X plus 4Z min 38 ditambah T dikali dengan 7Y ditambah 5Z ditambah 37 sama dengan 0. Setelah dioperasikan, menghasilkan 7X ditambah 7TY ditambah 4 min 5TZ, T dikali Z min 38 ditambah 37T sama dengan 0. Sehingga diketahui vektor normalnya adalah 7,7T, 4 min 5T. Ini diketahui dari koefisien dari X, Y, Z. Jadi koefisien X sama dengan 7, koefisien Y sama dengan 7T, koefisien Z adalah 4 min 5T. Lalu selanjutnya kita mencari vektor arah menggunakan persamaan garis yang kedua, yaitu M vektor sama dengan berdasarkan rumus yang sudah diperoleh pada slide sebelumnya, yaitu B1 C1 B2 C2, negatif A1C1 A2C2, A1 B1 A2 B2. Setelah kita substitusikan, kita ketahui bahwa dari garis G2 nilai B1-nya adalah 0. Di sini. B1-nya adalah 0 dan B2-nya adalah 7. Maksud dari B1 di sini adalah yang berkoefisien Y pada persamaan yang pertama dan berkoefisien Y pada persamaan yang kedua. Lalu setelah kita substitusikan nilai A1, A2, B1, B2, C1, C2, kita peroleh nilainya
hasil vektor M vektor adalah negatif 46,21,49. Lalu bidang yang melalui G1 sejajar dengan G2. Maka yang harus terpenuhi yaitu M vektor harus tegak lurus dengan N vektor, yaitu berarti M dikali N sama dengan 0 dengan menggunakan perkalian dot produk. Sehingga diperoleh nilai T-nya sama dengan negatif 2. Jadi, bidang yang melalui G1 dan sejajar G2 adalah kita substitusikan nilai T-nya T sama dengan negatif 2 ke persamaan yang ini. Sehingga diperoleh persamaannya yaitu X min 2Y ditambah 2Z dikurangi 16 sama dengan 0. Lalu kita pilih titik P 0,3,2 pada garis G2. Jarak P ke bidang yaitu dengan menggunakan rumus jarak garis ke bidang diperoleh A1 ditambah B1 ditambah CZ1 min D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat plus C kuadrat. Setelah kita substitusikan nilai A, B, C, dan X1, Y1, Z1-nya, kita peroleh nilai mutlak D adalah 6. Slide selanjutnya. Cukup sekian, saya kembalikan ke Mas Rizky. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Permisi, saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak. Mbak Elza ya. Dipersilahkan. Bisa ditampilkan Slide berapa, Mbak? slide yang kedua. Nah, di sana kan ada vektor L sama vektor V kan ya? Tadi Mas Rizky kan sudah bilang vektor L sama vektor V itu kan sejajar. Yang saya tanyakan, gimana cara pembuktiannya kalau vektor L sama vektor V itu beneran sejajar? Baik, terima kasih, Mbak. Mungkin langsung dijawab Mas Rizky, waktunya habis. Oke, Bapak. Sebelumnya, terima kasih tadi sudah dikoreksi. Ini sebenarnya yang di sini tidak ada panahnya. Jadi ini memang benar merupakan vektor L. Oke. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Elsa, izin coret-coret nih. Ini kita misalkan ambil ini. Nih, ini anggap saja lurus nih. Ini ada titik A, ada titik B, dan juga di sini ada titik C. Lalu dari C ke titik origin ini, juga titik origin ke B ini merupakan siku-siku. Nah. Lalu sudah diketahui juga di sini merupakan siku-siku. Jadi menurut kelompok kami, kalau ada dua sudut siku-siku, pasti dia merupakan garis yang sejajar. Seperti itu Mbak Elza. Apakah mungkin ada feedback? Kalau misalnya misal arahnya itu beda sama arah vektor V-nya itu beda sama arah vektor L, tapi sama-sama bentuk sudut siku-siku, itu berarti tetap dikatakan sejajar ya?
Mungkin maksudnya Mbak Elsa itu vektor V-nya itu mengarah ke sini, gitu. Ya. Lawanan lah pokoknya Mbak ya, Mbak Elsa. Apakah yang satu ke kanan, satunya ke kiri? Apakah Iya, tetap disebut sejajar gitu? iya. Kalau menurut kami masih bisa disebut sejajar, Mbak. Berarti arah vektor itu nggak berpengaruh sama kesejajaran dari vektor itu ya? Bagaimana, Mbak? Berarti arah dari vektor itu nggak berpengaruh sama kesejajaran tadi itu. Oke. Jadi itu dua garis ini sejajar, namun sesuai yang katanya Mbak Elsa tadi, cuman beda arah seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke Mas Rizky, saya tertarik sama pertanyaan Mbak Elsa tadi dari sebelum ada yang bertanya lagi ya. Itu OP0 dan OP0 ya, betul ya? OP0 dan OP ya. Oke. Nah, itu kan ada titik C ya diantaranya ya, yang P0P itu C itu berpotongan sama Z tidak? Sumbu Z tidak? Iya, Banda. Ini berpotongan, Bapak. Kalau berpotongan, yang Mas sampaikan tadi benar, karena Z itu pasti tidak lurus, ya. Sumbu yang di bawah itu X sama Z berpotongan tidak lurus ke bidangnya ya. Nah, kalau itu tidak berpotongan, artinya kan tidak ada C di sana kan? Tapi tetap yakin sejajar apa tidak? Iya, tetap sejajar, Bapak. Sejajar. Jadi mau digeser kemanapun P0P, tapi dengan apa itu ya, saya kecil nih sama dua ini. Dengan RR lah itu, R0 sama R ya? R0 sama R, Bapak. Nah, panjangnya R dan panjangnya R0 itu sama, jadi letakkan yang tidak memotong sumbu Z juga tetap dikatakan sejajar. Bahkan dia ada di oktan berapapun nanti dia juga sejajar. Oke. Tinggal 3 menit nih, memang panjang sekali. Ini pun presentasinya panjang juga ada lewat kayaknya. Jarak, membahas jarak apa tidak tadi? Tidak ya. Terlewat, Bapak. Tidak mendengar ada jarak. Kemudian tadi sampai di 2 titik saya berpotongan di 2 ya. Persamaan garisnya. Iya enggak? 2 garis lain sudah atau belum? Belum. Garis lurus memotong, maaf kok garis lurus. Garis memotong 2 garis yang lain. Terus jarak belum. Kemudian perpotongan 3 bidang. Tapi pakai garis nanti akhirnya. Garis yang ada di sana. Ya, coba sambil dipikirkan ya. Saya tadi ada soal sebentar dulu. Soal saya hilang sudah. Sebentar hilang Mas. Ketik gimana ini tadi? Nah ini Mas. Coba. Nah ini tidak diselesaikan juga ya. Ada persamaan garis G melalui titik 1, negatif 2, negatif 3. Sudah? Sejajar dengan bidang rata V, misalkan ya, itu persamaannya 2X plus Y dikurangi 2Z sama dengan 0. Sudah, itu sejajar ya, sejajar sama itu tadi ya. Dan tegak lurus garis G1. Persamaannya X dikurangi 4Z dikurangi 1 dan Y ditambah 3Z sama dengan 2. Ya. Kemudian itu tentukan persamaan garis B-nya ya. Sekalian tentukan jaraknya, Mas. Nanti jaraknya berapa.
Oke, nanti dilampirkan di makalahnya saja ya. Kemudian tadi terkait dengan persamaan garis itu, Mas. Garis jangan G sama dengan apa sama dengan 0, bukan. Tetapi bisa menggunakan G.2, artinya itu garis G. Jadi sama dengannya jangan ada 2 di sana. Bisa dipahami tidak? Iya, bisa Bapak. Ya, jadi sama dengan G sama dengan itu enggak, jangan. Kalau mau menggunakan sama dengan, mungkin sama dengan yang ada 3 itu loh. Seret, itu ada di equation sudah. Kemudian untuk equationnya di kelompok 3 ini salah semua, tidak sesuai dengan kontrak. Jadi nanti tolong direvisi, sudah ada di MMP, silakan diunduh. Anda menggunakan equation punyanya yang versi yang punyanya Word yang terbaru, itu tidak bisa nanti saat dicetak itu berubah gambar nanti, Mas. Berbayang nanti. Itu ya, nanti perbaiki. Kayak presentasinya banyak memang pembahasannya ini. Tapi tidak apa-apa, nanti ditambahkan untuk jarak, kemudian nanti perpotongan 2 garis tadi. Oke, mungkin ini Prof ada tambahan Prof? Mepet waktunya Prof. Saya juga. Campur nih Prof. Iya. Banyak sekali ini Prof pembahasannya ini Prof. Iya, sudah semua kok menurut saya. Oke. Oke, Pon, kalau gitu silakan Mas Rizky ditutup Mas. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila presentasi dari kami terdapat kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelompok 3 ini MMP dicek ya, entah turnitinnya, kemudian entah revisiannya, silakan diperbaiki selama 1 minggu ini. Tolong dimaksimalkan. Nanti masih akan saya buka revisi final. Ini revisi lompatan, nanti saya cek lagi untuk revisi yang ini, baru revisi selanjutnya final dan tidak bisa diperbaiki lagi.